Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku Injil 569 ayat yang pertama dalam bahasa Batak dan juga dalam bahasa Indonesia. Berdiri, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam perenungan, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, John Haris Munte, sarjana ekonomi, dan juga Sinta Nopalina Borusiagian, sarjana ekonomi, yang bermaksud melangsungkan pemberkatan nikah mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar keperkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani Bahasa Kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.
hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kalau Sinta diberi kekuatan, diberi kesehatan. Semalam saya katakan kepada mereka berdua, udahlah dan berdua JR sajalah, selesai JR cepat pulang, istirahatlah agar Sinta boleh besok kuat, sehat dalam mengikuti acara pemberkatan nikah juga acara adat yang akan dilaksanakan. 3 hari Sinta lemah, kurang sehat, dan hari ini saya lihat dia, kalau Abang Inang lihat dia masih kusam juga. Dan kita bersyukur kalau hari ini boleh bersama dengan kita dalam acara pemberkatan nikah ini. Dan kita tetap juga berdoa buat dia, buat Sinta di sini. Tadi di konsistori saya khusus untuk berdoa buat dia agar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat dia. Karena saya tahu adat Batak ini luar biasa panjangnya ya. Nanti Sinta juga kalau tidak tahan, tidak perlu di situ Sinta. Ya, nanti Sinta boleh ke rumah untuk istirahat. Mungkin pas orang tua dan tua-tua marhata di situ bicara tentang adat, Sinta boleh keluar juga lah dari lokasi. Karena itu sedikit panas gedungnya, agar nanti boleh sampai selesai acara adat boleh berjalan dengan baik. Mungkin nanti selepas ini kita akan bicara, selepas pemberkatan nikah ini, kita akan bicara tentang pernikahan, konseling pernikahan. Nanti saya pikir tidak langsung ke Jakarta, ya John? Masih di sini kan? Masih di sini kita akan bicara tentang bagaimana perkawinan orang Kristen, pernikahan, bagaimana rumah tangga. Karena semalam kita tidak boleh konseling oleh karena situasi, dan saya berpikir untuk hari ini Sinta boleh sehat dalam pemberkatan nikah ini. Abang Inang, saya memang berencana khotbah ini tidak terlalu panjang karena situasi pada saat ini, dan juga seperti yang saya katakan Sinta kurang sehat, tapi nanti kan saya panggil juga mereka berdua untuk kami bicara-bicara tentang keluarga, tentang rumah tangga orang Kristen. Karena berumah tangga saya pikir tidak gampang, tidak seperti apa yang kita pikirkan berumah tangga ini. Oleh karena itu Abang Inang, saya akan bacakan firman Tuhan buat keluarga besar Munte dan juga keluarga besar Siagian, semua yang hadir pada saat ini, menjadi dasar kehidupan kita. Buat John dan juga Sinta yang akan menerima pemberkatan nikah dari Tuhan hari ini juga, saya angkat dari surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Kolose, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat 23, tapi saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dalam bahasa Mata dikatakan demikian. Sian rohamuna ma ulahamuna sa sibahenumuna songon natu Tuhani dada tu colma. Ingot hamuma sian Tuhanido jalomuna siteononi banos nii Tuhan Kristus ima ului hamu. Balos nii Tuhan Kristus ima ului hamu. Sampai di sana firman Tuhan. Amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir semua orang memilih untuk menikah. Walaupun ada yang memilih untuk hidup single. Tapi kalau diambil presentasinya, mungkin 80% orang kalau sudah dewasa dia memilih untuk menikah. Tapi ada juga yang memilih untuk single. Contohnya Paulus, dia memilih untuk single. Pastor, suster, dia memilih untuk single. Dulu saya memilih untuk single. Alasan saya takut menikah karena saya takut istri saya nanti lebih tinggi dari saya. Sering sekali pendeta resort, istrinya menjadi preses. Itu yang saya takutkan. Saya takutkan nanti istri saya tidak bisa jamin dia cinta uang atau tidak. Karena saya lihat ada banyak juga istri-istri pendeta, kalau suaminya pulang, yang pertama bukan diminta tasnya tapi diminta jasnya seperti itu. Diambil jasnya bukan menyimpan jas, bukan kasih parfum, tidak. Lahumad dadab, adong dua pelok manangdang, seperti itu. Itu dulu saya takut. Jangan gara-gara istri saya, gereja yang saya layani hancur. Karena saya memilih menjadi seorang pendeta, saya akan siap untuk miskin. Saya memilih menjadi seorang pendeta, saya tidak cinta akan uang. Walaupun saya tahu uang itu perlu. Dan semua orang bertanya kepada saya, emang pendeta beda. Kalau pemberkatan nikah, biasanya di gereja tanya dulu, hamulah teot ini, enggak lah. Mangidang mau kasih itu atau tidak mau kasih urusan mangidang sama Tuhanmu gitu. Terus saya katakan, enggak, saya tidak pernah mau bicara tentang itu. Karena prinsip saya melayani agar Tuhan dipuji dan dimuliakan. Manginang orang Batak katakan, orang tua katakan, pepatah orang tua katakan, na tua-tua madok songonon. Magodang anak si pangulihonon, magodang boru si pangulihonon. Itu prinsip orang tua. Itu sebabnya kalau anaknya sudah dewasa, orang tua selalu katakan, manguli maho, manguli maho, manguli maho, muli maho, muli maho. Gitu. Saya dulu kawinnya lama, Manginang, 33 tahun. Semua mendoakan, tidak hanya mendoakan. Mama saya pergi ke datu, ke dukun. Kenapa anak saya si Singal ini tidak kawin? Jujur. Dan saya dipanggil ke Siantar, Manginang. Saya dipanggil ke Siantar, datunya katakan demikian. Adong doa halangan anak kombi. Alani meme maju anak kombi. Tapi Amanginang tahu Tuhan tidak boleh dibohongi. Tidak boleh dibohongi, Tuhan tidak boleh dibohongi. Ketika saya jam 9 dibanguni bapak saya, mama saya, ada nopung saya. Adat di rumah kami kalau orang tidur nyenyak tidak boleh dibanguni. Kalau dibanguni marahnya minta ampun. Saya juga di rumah kalau saya tidur dibanguni karena saya susah tidur. Siapapun itu saya hancuri. Tidak boleh. Karena saatnya tidur seperti itu. Dibanguni jam 9, amang dungo maho, mangam mahita. Begitu. Saya mandi, saya duduk, mau makan. Tapi sebelum makan, berdoa, sebelum makan, saya katakan, Oma,
dang pola ala nida tumi upai manguliau. Molo idok Tuhani manguli dah oma. Ale dang pola ala nida tumi. Opung saya pucat, mama saya pucat, bapak saya pucat. Oma dang pola ala nida tumi. Allah ngokku nani memem. Saya akan makan. Walang donani memem oma. Saya mau nangis sama nginang, mengingat itu. Walang donani memem, saya mau makan itu. Dalai dangala lidatumi. No, saya akan makan. Mama saya pintar, dia guru. Dia buat nasi di atas, tapi dia sudah kunyah satu nasi. Satu genggam nasi dia sudah kunyah dan dimasukkan ke piring itu. Datunya katakan, meme mageleng. Saya katakan, saya tidak tahu Abang Inang. Tapi Tuhan tidak boleh dibohongi. Suara Tuhan katakan kepada saya, oi, jangan makan dulu itu nasi itu. Ada sesuatu di nasi itu. Kalau Tuhan katakan saya kawin, akan saya kawin mah. Tapi kalau Tuhan katakan saya tidak akan kawin, saya tidak akan kawin. Itu kerinduan orang tua yang luar biasa. Sampai dia mardatu seperti mama saya. Mudah-mudahan Abang Inang tidak seperti itu. Ada teman saya di Sikupang, dia sudah meninggal Abang Inang, mereka si Manukali. Dia bosnya parkir di Batam ini. Dia lama juga kawin 40 tahun. 40 tahun dia kawin. Tapi dia katakan, orang tuanya katakan, manang horbo di kotuson, hormo paromaiku, seperti itu. Ngeri memang. Ngeri sekali. Ini kerinduan orang tua. Molo magodang anak si pangulihonon, molo magodang boru si pangulihonon. Semua orang tua rindu anaknya manguli. Sebenarnya satu prinsip orang tua, molo mati au marpahoppo, sari matua, saur matua. Ai dia bemoto kana mati dong saur matua na sari matua. Karena memang prinsip manusia, prinsip kita ini masih amanginang maaf ini. Ini masalah, oke tak masalah. Tapi prinsipnya perlu harus dibangun kembali. Ini persoalan hidup ini. Prinsip hidup yang salah itu kawin, punya anak, mati saur matua, sari matua. Entahlah. Bagi saya mengenang prinsip saya boleh menjadi berkat. Saya boleh setia. Maka amanginang saya jalani segala persoalan hidup. Begitu saya kawin lama, Tuhan berikan anak lama juga 5 tahun. Dan saya tidak persoalkan itu kepada Tuhan. No way bagi saya. Saya selalu bersyukur melayani Tuhan. Saya selalu berdoa karena saya tahu itu adalah kewajiban saya. Hanya meminta kepada Tuhan. Persoalan Tuhan beri atau tidak, itu bukan urusan saya. Sakit memang. Waduh amang, ngadong amang. Sakit memang, dalam hati sakit. Semua tanya ini. Bagi saya tidak. Bukan persoalan hidup, bukan persoalan kawin atau tidak kawin, punya anak atau tidak punya anak, mati, tua atau tidak tua, no. Tapi hidup persoalan kesetiaan. Saya setia kepada Tuhan atau tidak? Bagi saya itu hidup. Saya boleh menjadi berkat atau tidak? Atau saya menjadi batu sandungan? Itu bagi saya hidup. Dan saya belajar dari Abraham. Abraham itu luar biasa, dia dipanggil untuk menjadi berkat. Nanti kalau saya panjangkan tentang Abraham, panjang khotbah ini. Saya boleh khotbah sampai 2 jam, 3 jam. Tapi saya takut amang inang ngantuk tidur. Seperti apa gunanya kan? Ngaung ning mur puber, kalau jawab anak ngadungo marsalo nanti itu hama guna nih. Yun ang pala murong pihaw murong salamat murong mahamuna murong. Ada ingot tauman do dungo ate. Noni dungoy mana murmi dungoy nang sabi jabiton, seperti itulah ya. Selamat tidur lah yang tidur, mana tahu nggak tahan kan? Murma musibang pido dengan
Mulia hati mari Tuhani, ala boy murupamu, ala belga suaraku, boy lebih murupamu. Mulia hati mari Tuhani. Kan bersyukur kan? Orang ribut bisa tidur, bayangkan. Edah. Biasanya kalau mau tidur itu tenang dulu kan. Jadi saya bersyukur kalau orang tidur di gereja, ribut orang bernyanyi. Maka jiwaku pun memujimu. Dia tuh katanya kan masih bersyukur. Dia ribut orang ribut dia tidur. Oke lah, tak masalah lah. Selamat tidur Amang Inang, kalian mau tidur ya. Tapi ingat nanti bangun. Oke. Amang Inang buat John dan juga Sinta. Kalau John dan Sinta memilih untuk menikah, dan nanti John dan Sinta akan diberkati Tuhan, dia memberkati nikah. Tapi ingat, sedikit saya akan angkat persoalan ini. Sebenarnya semalam saya akan banyak bicara, karena saya tahu kalau saya konseling ada 2 sampai 3 jam. Saya takut Sinta lemah, ya udahlah, gitu. Dan tidak konsen karena kurang sehat. Jadi saya konseling 2 sampai 3 jam, tidak main-main bagi saya untuk konseling. Dan saya persiapkan itu semuanya, tidak main-main, sampai ke akar-akarnya, sampai apa kelebihan John, apa kelebihan Sinta, apa kekurangannya, apa kekurangan Sinta, sampai di situ saya angkat. Dan saya kita duakan, itu boleh berubah. Jadi apakah ada kekurangan John, saya doakan agar dia rubah, apa kekurangan Sinta saya doakan. Sampai di situ saya detailkan seperti, tapi karena situasi saya tidak mau. Oke, untuk John dan juga Sinta ternyata ada banyak juga setelah memilih untuk berkeluarga, tak jarang juga yang berkeluarga kecewa. John kecewa loh. Kalaulah saya tahu seperti ini berusia Gian, saya nggak maulah. Kalau saya tahu kayak gini munte, saya tak maulah. Tak ada gunanya itu lagi. Ya kan? Kamu sudah memilih untuk menikah. Dan ingat kamu dipersatukan oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25 dikatakan bahwa Sinta ini John adalah tulang rusukmu yang hilang. Dan kamu dipersatukan. Persoalan bagaimana John dan Sinta dipersatukan itu nomor terakhir. Dan ada banyak cara Tuhan untuk mempersatukan manusia. Boleh saja lewat media sosial. Ya kan? Saya tidak tahu jumpa di mana. Ini di Jakarta, satu di Batam. Sama-sama kuliah. Jumpa di mana? Media sosial. Wah, itu kan. Sedikit banyak saya korek juga informasi tentang itu. Walaupun kita tidak bicara. Enggak persoalan kita. Ada saya kenal, dia putus cinta, yang satu putus cinta, dia masuk ke dalam satu media sosial. Enggak tahu apa namanya itu medianya itu, enggak tahu. Masuk di situ ketemu, pam, selesai. Jadi berbahagia sekarang. Ceweknya sudah masuk gereja, dia hampiri, dia duduk sampingnya. Cewek itu berdoa. Dia dikatakan demikian, Tuhan, saya senang dengan cewek ini, kalau boleh Tuhan, kalau ini jodoh saya, begitu nanti saya amin, dia sapa saya, selamat hari Minggu itu, berarti ini jodoh saya. Dia berdoa, cewek itu berdoa, dia amin, cewek itu amin, selesai, cewek itu katakan, halo itu, selamat hari Minggu, terima kasih Tuhan, berarti ini jodoh saya. Selepas itu mereka, itu udah makan? Belum. Makan yuk. Jadi mereka sekarang luar biasa. Polisi lagi seperti itu. Ada banyak cara Tuhan untuk mempertemukan orang, ya, nggak ada persoalan seperti ini. Ini kan cinta memang harus pengorbanan ya John. Kamu harus dari Jakarta jumpai Sinta, berapa tiketnya itu, berapa biaya untuk ke sini kan, tambah lagi tinggal di hotel, hancur biaya, pikir-pikir biaya. Tapi itu cinta pengorbanan. Yesus juga mau berkorban karena cintanya pada manusia, dia mati di kayu salib kan begitu. Jadi memang nggak masalah mau jumpa di mana, tapi ingat John dan juga Sinta
Ini tulang rusukmu yang hilang. Sinta ini tulang rusukmu yang hilang. Berarti kalau dia tulang rusuk yang hilang, John, ingat, ini bagian daripada tubuhmu. Kalau kamu memperlakukan dia tidak baik, kamu memperlakukan untuk dirimu sendiri, John. Kalau kamu menampar dia, kamu menampar untuk dirimu sendiri, John. Ingat ya. Karena ini bagian daripada tubuhmu. Sinta ini bagian dari tubuhmu. Tulang rusukmu yang hilang, Tuhan katakan, John, ini tulang rusukmu yang hilang loh. Kalau dia senang, kamu buat kamu senang. Kalau kamu mengasihi dia, kamu mengasihi hidupmu sendiri. Seperti itu. Saya dulu, wah emosinya tinggi, John. Nah boleh main-main, boleh tanya Inang, cerita sama Inang. Saya pernah berantem jam 5 pagi, jarang orang berantem jam 5 pagi. Saya berantem jam 5 pagi, John. Jam 5 pagi saya berantem, siapa berantem jam 5 pagi? Ayo, isi yang berbadai jam 5 pagi. Adong? Aku berbadai jam 5 pagi, ponggol tangan linat tahu baik, jarina. Olak kutia ponggol pung. Olak ponggol minta maaf saya bawa ke dukun patah. Dukun patah tanya ini, kenapa Pak Pendeta? Tahu dia pendeta saya. Pak Pendeta kenapa di Taman Sari dukun patahnya, Pak D namanya. Kenapa tangan ibu? Gak tahu Pak, jatuh di kamar mandi Pak, gitu. Saya tak pernah mau memberitahu persoalan keluarga. Tak songok kamu mau. Berbeda umur amat tamu, tahu itu si betul mengayahan. Tak boleh itu, tak mau. Bagi saya tidak mau. Jatuh kamar mandi Pak, patah Pak. Yaudah Pak. Sebentar 5 menit. Cet kasih bius. Udah pulang Pak Pendeta katanya, pulang aja. Oke pulang. Saya minta maaf. Sampai sejak itu saya tidak mau. Kalau Inang merepek, saya berdoa John, saya berdoa Tuhan berhentikan repetan suami istri saya Tuhan, jangan merepet terus Tuhan, seperti itu. Saya keluarlah, udahlah timbang ribut tak ada gunanya, gitu kan? Itu caranya John. Nanti kalau berusia gini merepet bahaya ini, ya kan? Bahaya, nanti kamu tahu lah berusia gini bagaimana sedihnya. Nanti kamu tahu. Tapi ini, ingat, ini bagian daripada tubuh. Sinta, kenapa harus ada tulang rusuk? Perempuan tidak di atas dan tidak di bawah. Semua sama di hadapan Tuhan. Ya. John, kenapa harus ada tulang rusuk? Yang ketiga, tulang rusuk dekat dengan hati. Kamu harus cintai. Kamu harus kasih. Kamu harus sayangi cinta ini. Gitu. Itu katanya sebabnya diambil dari tulang rusuk, dekat dari hati. Maka Tuhan tidak mengambil dari ujung rambut dan tidak dari ujung kaki, agar kamu lebih cintai Sinta. Itu sebabnya mengenai dalam Kejadian 2:18 dikatakan, tidak baik manusia seorang diri saja. Dan ini menunjukkan manusia adalah makhluk sosial, tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Matius 7:22-12 itu dikatakan, dan apa yang kamu inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah seperti itu kepada orang. Ahana di halomohon ni dongammu, ulahoron ni dongammu tuho, ulahom masongon itu dongammu. Dan firman Tuhan hari ini menyapa kehidupan kita, menyapa John dan juga Sinta. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan hatimu seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi John dan juga Sinta, ini tidak kebetulan Inang. Calon mertuamu sakit. Inang, ini satu rencana Tuhan. Saya imani Inang, Sinta, saya imani kamu ditunjuk Tuhan untuk mampu merawat mertuamu. Ya Inang, maka lakukanlah itu Inang dari hatimu dan lakukanlah itu untuk Tuhan ya Inang. Bagaimanapun mertuamu ini rawatlah Inang, dan Tuhan menunjuk kamu Inang. Kalau kita konseling, saya tanya dulu si Jody ini, berapa pacarmu? Tapi nggak mungkin di sini kita tanya. Nanti kita tanya, kita akan bicara nanti. Sehatlah kau Inang, Sinta sehatlah kau, kita akan banyak bicara tentang itu Inang. Tapi saya percaya Sinta,
namamu Sinta. Tunjukkan Inang cintamu kepada mertua Minang ya. Ini tidak kebetulan Inang. Saya yakin mertuamu akan sehat. Dia cerah lagi melihat. Dia boleh melihat dengan jelas. Aduh, rupanya parumain saya ayu sekali rupanya. Baik sekali rupanya parumain saya. Kalau kamu Inang buat selalu sukacita. Tapi kalau dia menangis terus, bagaimana Inang? Sinta ya, saya percaya Sinta mampu melakukan itu. Kalau saya lihat auramu ini, saya bisa menerawang sedikit wajah orang. Ibu do bereng, olah kubereng bu di jolma, le jebira do narakku. Olah kubereng jebir terbebir baile dah ya sama ho. Olah kubereng bu di jolma terwo do jebir do madangdang. Jadi bodo mau berkau makata ya, olah kubereng makata dua hari. Olah kubereng itu olah itu dikku, termedau do. So ni macam abu be ngasai be, do rara do narakku do, tang toho makata do to. Ritik do do narakku. Sinta ini saya lihat auranya luar biasa. Seperti Ibu Pertiwi, ya kan? Jadi saya lihat auranya oke. Maka Sinta, saya percaya nak, seperti kamu di bank. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu Pak? Udah nasabah marwah, jangan gitu Pak, baik Pak, iya kan? Gitu lenangnya. Jadi saya percaya Sinta, kamu mampu melakukan itu. Firman Tuhan hari katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan John juga, lakukan yang terbaik buat mertuamu ini, ya nak? Jadi olah di mana hanya dia kan, nak, memang. Jadi ya kamu harus buat senang. Kalau mertuamu ini kan tak perlu uang, dia perlu perhatian, ya kan? Jadi orang di telepon kok hanya telepon aja. Halo Inang, Inang cantik sehat gak Inang? Seperti itu kan. Oh mang, helak koda si mution. Begitu. Alien gosong si mution asing na hutan deido kaorna. May. Kan gitu. Itu laku. Ada parna do. Buru sila buta romakku. Alien go kasi mution asing itu kapakapaon. May. Sungguh dia me. Kasih helakot nama kan. Jadi saya percaya Munte juga baik orangnya. Kita ketemu di sini, saya lihat perhatianmu kepada Bapak luar biasa. Jadi kita hanya itu aja ketemu. Hanya itu kita bicara, gak ada yang lain. Kamu datang dari Jakarta dengan udakmu pada saat itu, naik taksi emang tulang Munte dari Bengkong, hanya itu kita bicara. Tapi saya bisa lihat. Saya tidak komen di situ banyak. Tapi saya lihat cintamu kepada orang tuamu luar biasa. Itu yang pertama saya lihat. Kamu papa, bapak, kamu beri maskernya, kamu beri akuanya, ini baik. Tapi giling namora loh, tokke bapakmu, ya kan? Aturannya kamu manja-manja boleh, tapi kamu tidak lakukan itu. Yang saya lihat dari kamu, kamu hidup sederhana dan lanjutkanlah itu. Memang tak ada yang bisa disokkan dalam hidup ini, enggak ada, Mang. Semua tinggal, semua tinggal, tak ada yang dibawa, tak ada yang dibawa, Mang. Saya lihat dari John, rendah hatimu luar biasa. Pendeta Siska Munte cerita, itu toke ya Mang, ini tapi dia rendah hati. Kan? Jadi saya syukur. Saya tak datang ke sini mertupol John, tapi ucapan syukurnya sampai kepada saya. Dari mana jalannya ini? Saya bilang sama Ina, kenapa minta ini? Orang dikasih kok kata. Wah, makasihlah Tuhan. Baik keluarga Munte ini seperti baik keluarga saya gini. Sampai saya percaya kamu mampu itu. Tapi lakukanlah itu dari hatimu John. Seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini harus kita ingat. Kalau kita lakukan dari sudut pandang orang lain, kita akan lelah, kita akan munafik, kita akan susah.
Kalau dari sudut orang lain kita melakukan sesuatu hal. Kalau dari sudut pandang diri kita sendiri, menurut kita yang baik, ini juga tidak memberikan sukacita. Tapi yang memberikan sukacita dari sudut pandang Allah. Dari sudut pandang Allah, kita memikirkan untuk diri kita sendiri dan kita memikirkan untuk orang lain. Saya percaya John dan juga Sinta mampu melakukan ini. Firman Tuhan hari ini mengatakan, dan apapun yang kamu lakukan, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehatlah kau Inang Sinta, Tuhan memberkatimu, Tuhan menjamamu, dan percaya, katakan hari ini, Tuhan menguatkan saya dalam pesta ini. Tuhan mengangkat segala penyakitmu, apapun penyakitmu. Ya Sinta, sehat Inang. Diho amang muntirap doho tinang, tulang dison. Sehat mau tulang, dah tulang dah. Sehat mau tujuan ni aron, denggama, boy tulang mamereng. Berusia ho, dangarong nasutar batu bara di mata. Berusia mau tulang, ngaro baru memu, jala berusia doau, imam bayar lasroham, jala imam bayar sehat to. Torang ma pamerengamu tujuan ni Tuhan, tulang. Tuhan ima macam ako, majama si malolong musa darion, diarilas ni rohaon, Tuhan ima macam ako, majama si malolong mu, tiur ma pamereng mo tulang, tiur ma mata ni roham, dihona tulang, ate, nios sisintaon dang dong kamu marbar na tulang, halak mamadok ngaro-paro bay budok kamu marbar daong dan na tulang, dongamu mahon, rap marlas ni rohan na tulang, ya. Sehat mahamu mendengar diga pemulang sian kota Batamon. Nah pasti adong do pesawat memang ada korong sudah keterangan. Mungkin kamu iso sampai tanggal 15-an lah nanti rak majuamu di son. Di hoinang ba manang bu HP helaman non cuma denang Rusia doau burjude helamon. Nanti jalo hobi na burjuro bereko. Ola ko berek senyum mi mantap do senyum darwang. Berjumah ho namar helai, berjumah ho namar besan inangda, berjumah ho. Tuhan tabana madongani, mamasu-masu, pati urus sudah ulah utas sarion. Amin martang yang mahita. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kami pada hari ini. Dalam kehidupan kami Tuhan mengingatkan keluarga besar Munte, keluarga besar Siagian. Tuhan mengingatkan John dan juga Sinta, apapun yang kami perbuat, biarlah kami perbuat itu dari hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ajari kami untuk melakukan segala sesuatu dari hati kami dan itu kami lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa bahwa seluruh rangkaian acara hari ini biarlah Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat John dan juga Sinta. Biarlah keluarga ini keluarga yang teladan, keluarga harmonis, keluarga yang bahagia. Dan biarlah dasar daripada keluarga mereka nanti kelak. Keluarga John dan juga Sinta. Hanya Kristus dasar mereka. Ajari mereka melakukan segala sesuatu dari hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami berdoa juga secara khusus buat Sinta pada hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan mengangkat penyakitnya, memberikan kesehatan buat dia. Tapi kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjamah dia pada hari ini. Biarlah Tuhan menumpangkan tangan Tuhan buat Sinta hari ini. Pada saat ini, di rumah Tuhan ini, Tuhan beri kekuatan buat dia. Tuhan beri kekuatan buat dia. Tuhan mengangkat segala penyakitnya, Tuhan jamah dia pada saat ini. Karena dia kuat untuk mengikuti segala rangkaian acara. Mulai dari rumah Tuhan, di gedung serbaguna, di acara ada. Tuhan menguatkan juga John hari ini. Tuhan berkati keluarga ini nanti kelak menjadi keluarga yang bahagia, yang harmonis, teladan. Dan keluarga ini menjadi berkat buat seluruh orang, menjadi berkat buat keluarga Munte, keluarga besar Siagian. Kami berdoa juga buat
tulang kami di sini, orang tua daripada John, Amang Munte, Tuhan tahu penyakitnya sekarang. Jika tulang kami di sini kurang penglihatan, tapi kami percaya hatinya berbahagia pada saat ini. Hatinya bersuka cita karena boleh mampu melihat dan mendengarkan anaknya akan menerima pemberkatan nikah. Hari ini juga di rumah Tuhan dan kami yang berkumpul pada saat ini di rumah Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan menjamah Amang Munte pada saat ini yang kurang sehat. Tuhan jamah dia. Tuhan angkat segala penyakitnya. Tuhan sembuhkan dia. Lewat tanganmu yang penuh kuasa, kami percaya Tuhan mampu menyembuhkannya. Tuhan jamah dia sekarang. Agar ke depan dia boleh dengan jelas melihat. Tuhan memberikan sukacita buat dia, buat Inang juga, buat Nantulang Kamil juga. Tuhan berkati juga. Kami juga berdoa buat orang tua kami di sini, orang tua daripada putri Tuhan, anak Tuhan, Sinta, buat Inang di sini, buat keluarga juga. Tuhan memberkati Inang. Tuhan juga menjamah dia, Tuhan menguatkan dia. Tuhan memberikan sukacita senantiasa buat Inang di sini. Tuhan senantiasa juga memberikan kesehatan, damai sejahtera. Dan Tuhan juga menjamah kami yang ada pada saat ini, memberkati kami, menguatkan kami, dan menjauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Dan biarlah darah-Mu yang suci menyucikan kami dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.